Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Lansia 8 Januari 2026. Sebelum memulai, marilah kita mulai dengan berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas segala anugerah dan karunia Tuhan, sehingga kami dapat memasuki tahun 2026 ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Pada pagi hari ini juga kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Bukakanlah hati kami Tuhan, agar firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Renungan. Tahun 2025 telah berlalu. Hari ini kita memasuki hari ke-8 tahun 2026. Perjalanan masih panjang untuk menjalani tahun 2026. Masih banyak hal-hal yang menjadi tanda tanya dalam kita memasuki tahun 2026 ini. Akan bagaimanakah keadaan negara kita pada tahun 2026 ini? Bagaimana keadaan ekonomi negara kita pada tahun 2026 ini? Apakah akan lebih baik? Bagaimanakah keadaan kesehatan kita? Akan bagaimanakah keadaan kesehatan keluarga kita juga? Kejadian-kejadian apa yang akan terjadi pada kita dan keluarga kita? Apakah ada pencobaan yang mungkin terjadi pada kita atau keluarga kita? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul pada saat kita menjalani tahun 2026 ini. Menghadapi banyak ketidakpastian ini, bermacam-macam langkah yang bisa diambil oleh setiap orang. 1. Ada orang yang masih selalu teringat pada kepahitan hidup yang dialaminya pada tahun 2025 yang lalu. Bayangan kepahitan hidup 2025 seringkali mengganggunya dalam menjalani tahun 2026. Ia merasa tidak bersemangat. Nomor 2, ada orang yang pasrah. Apapun yang terjadi, biarlah itu terjadi. Dia tidak menyiapkan apa-apa, terserah bagaimana nanti. Yang ketiga, ada orang yang menjalani tahun 2026 dengan penuh semangat, penuh optimisme. Mereka membuat perencanaan yang detail dalam menjalani tahun 2026 itu, apa yang menjadi target, dan seterusnya. Tentu untuk tiap-tiap orang, apa yang dilakukan pada tahun 2026 ini sangatlah beragam, tergantung kepada banyak faktor termasuk usia dan profesinya masing-masing. Pada pembacaan surat dari Rasul Paulus ke jemaat Filipi tadi, dapat disimpulkan beberapa hal. 1. Lupakanlah hal-hal yang sudah lewat, apalagi hal-hal tersebut merupakan kepahitan hidup. Kalau tidak dilupakan, akan sangat membebani cara berpikir kita dalam menjalani tahun 2026. 2. Arahkanlah pada apa yang ada di hadapanmu. Artinya, pusatkanlah perhatianmu pada apa yang sedang dikerjakan.
sehingga pelayanan tersebut bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. 3. Fokuslah pada tujuan, yaitu apa yang kita kerjakan hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Bagaimana dengan kita dalam menghadapi tahun 2026 ini? 1. Kita harus optimis, melangkah maju dengan iman yang teguh. 2. Kita harus mengandalkan kekuatannya untuk menjalani hidup yang penuh makna. 3. Berfokuslah pada pembaruan komitmen kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, karena aku menyertaimu. Janganlah cemas, akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kebenaranku. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada tahun 2026 ini kami ingin selalu memuliakan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Biarlah hidup kami di tahun yang baru ini selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Nyatakanlah apa yang Engkau mau kami lakukan untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berilah kami hikmat dan kekuatan untuk menjalani hidup kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.